Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana firman Tuhan itu mengatur setiap tutur kata kita. Karena memang ini jarang sekali kita perhatikan, kalau ngomong ya asal ngomong ya, tetapi ternyata itu kurang tepat bagi setiap orang yang sudah memperbaharui di dalam Kristus, tetapi kalau ngomong masih suka seenaknya. Nah, kita akan belajar dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-25, ayat 9 sampai dengan 12. Amsal 25, ayat 9 sampai dengan 12. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami pembaharuan. Engkau mengaruniakan kepada kami sukacita. Engkau mengaruniakan kepada kami hidup baru. Biarlah itu terwujud juga melalui tutur kata kami. Sebab seringkali kami menyampaikan segala sesuatu melalui tutur kata yang kurang bijak. Kiranya Tuhan mengampuni kami supaya kami boleh terus belajar memakai kata-kata dan menggunakan kata-kata yang bijak, yang membangun iman kami, membangun sesama kami, memuliakan kerajaan Allah. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Berkatilah hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu yang punya anak umur 3 tahun, kemudian dia melahirkan anak yang kedua. Nah, karena dia sibuk dengan bayi kecilnya, maka kakaknya ini agak sedikit terabaikan. Satu hari ketika dia sedang memberi minum bayinya, tiba-tiba anak yang besar itu datang sambil membawa sebuah gunting. Memang gunting kecil ya, gunting anak-anak. Tetapi ibu itu terkejut dan berkata, "Buat apa itu guntingnya, Kak?" Jawabnya, "Untuk gunting adik." Wah, mamanya kaget. Loh. Kenapa adiknya digunting? Aku enggak suka. Wah, dia mungkin stres, frustrasi, kok sekarang perhatian ibu, ayah, dan orang di rumah itu tidak lagi pada dirinya, ada sedikit berkurang. Sekarang konsentrasi pada adik bayi, semua kan senang pada adik bayi ya, neneknya, tantenya, semua kalau datang tuh adik bayi. Nah, dia merasa tersisih, karena itu dia marah, dia kecewa, dia mau menggunting adiknya. Lalu ibu itu merasa kaget, dan dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah saya. Mungkin dia merasa marah karena sikap saya kurang adil." Lalu pelan-pelan dia letakkan botol susu bayinya, kemudian dia taruh bayinya di kasur, dan dia mendekati kakaknya. Kakaknya itu masih cemberut aja. Dengan lembut ibu itu mendekati kakaknya, ya, lalu memeluknya dan meminta gunting itu dengan sangat halus. Ya. Kemudian dikatakan, "Maaf ya kakak, mama agak mengabaikan kakak karena adik itu belum bisa apa-apa. Kakak kan sudah mulai pandai, tapi ya memang mama salah. Adik mau, kakak mau memaafkan mama." Nah, anak yang dibegitukan akhirnya kan luluh ya, dia peluk ibunya, nangis, "Mama enggak salah, mama enggak salah. Aku juga sayang adik." Gitu ya. Yuk kita datang ke adik itu, lihat adik mulai nangis karena belum kenyang rupanya si adik itu tadi ya. Nah, akhirnya kakaknya itu digendong oleh ibunya, dan kemudian dua anak itu dipangku oleh ibunya. Ibunya memangku yang kecil sekaligus memangku yang besar sambil menyelesaikan memberi minum kepada anaknya yang kecil. Cerita dan pengalaman yang menarik.
membuat ibu itu berpikir 100 kali untuk menjadi lebih bijak. Bagaimana dia menyampaikan kata-kata yang manis, yang baik, yang tidak membangun amarah, karena dia tahu kakaknya ini sudah stres, ya. Sang kakak ini sudah stres. Dan kemudian ketika dia bercerita pada suaminya, suaminya juga mulai meniru sikap istrinya. Dia memberikan perhatian kepada kakaknya, memuji kakaknya, supaya kakak itu bangkit kembali semangatnya dan tidak mempunyai dendam terhadap adiknya. Sampai akhirnya kakak itu betul-betul sayang pada adiknya. Nah, ini yang dikatakan perkataan yang bijak, tepat waktunya, itu seperti apel emas yang ditaruh di piring perak. Piringnya aja perak, apelnya emas. Ini bagus sekali ya, menggambarkan keindahan keberhasilan. Ya. Lalu ada contoh lain. Sama-sama juga seorang ibu muda itu punya 2 anak, satu agak besar dan satu masih bayi. Sama juga ketika kakaknya itu merasa iri, dia melempar-lempar bantal kepada adik bayi, dia cubiti adik bayi, ibunya ini marahnya bukan main. Dia mengumpat kakaknya, dia mengumpat dengan kata-kata yang keras, bahkan dengan ancaman, bahkan dia mengangkat sebuah sandal dan mengatakan, kalau sekali lagi mama lihat kamu mencubit adik, mama pukul. Jadi anak yang besar itu terkejut. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Ya, dia mengambil hakku. Perhatian yang tadinya ada padaku diambil oleh adik bayi, dan sekarang aku malah dimarahin, malah akan dipukul dan sebagainya. Anak itu menangis, ya, menangis. Dan ketika anak itu menangis sendiri, ibunya bukan sadar, malah bertambah lebih keras lagi. Ayo nangis, ayo nangis. Salah, nggak ngerti salah, malah kemudian nangis di situ. Nah, ya, ini perkataan keras menjadikan amarah di hati anak. Dan anak itu tentu punya rasa tidak suka terhadap adiknya. Jadi ibunya itu mengatakan, susah banget yang besar itu. Kalau ada aku, dia sayang-sayang adiknya. Tapi kalau nggak ada aku pernah ngintip adiknya dicubitin. Ya? Nah, itu karena apa? Marah. Dan dia tidak mendapatkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang tepat, yang membuat dirinya bisa terbangun dalam cinta kasih. Maka yang didapatkan kata-kata yang keras dan menyakitkan itu menghasilkan apel yang busuk, ya. Mungkin apel busuknya ditaruh di keranjang yang sudah sobek-sobek juga, jadi kegagalan. Nah, ini kadang-kadang bisa sampai besar, kakak itu tidak suka pada adiknya karena perilaku dan perkataan orang tua. Contoh lain, Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya mendapatkan gambar foto sepasang suami istri yang dikatakan mereka menikah sekian puluh tahun dalam kerukunan karena tidak pernah mengumpat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dapat foto ini ya. Nah, itu menarik. Jadi ada pasangan-pasangan yang membangun rumah tangganya penuh dengan cinta kasih dan juga diwujudkan melalui perkataan. Apa nggak ada salah paham? Oh, ada, pasti ya. Apa nggak ada pertengkaran? Ada. Tetapi di dalam mereka menyelesaikan salah paham, bertengkar mereka tidak mengeluarkan segala emosi amarah dan kebencian. Tetapi bagaimana mereka menyelesaikan salah paham dan kemarahan tadi dengan kata-kata yang tepat. Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kemudian ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi kata yang tepat, teguran yang bijak itu dilambangkan dengan kemuliaan, keberhasilan. Ada cincin emas, ada apel emas, ini semua menunjukkan kemuliaan, keberhasilan ya. Nah, apakah kita juga di dalam menjalani kehidupan pernah mengoreksi diri kita di dalam bertutur kata? Apakah tutur kata yang kita sampaikan kepada keluarga ataupun kepada sesama? Bagaimana kata-kata yang kita sampaikan? Apakah itu menyakitkan atau menggembirakan atau membangun kehidupan berkeluarga dengan baik? Pernah seorang suami itu berkata-kata bercanda, guyon terhadap istrinya.
Ya. Waktu itu istrinya sedang hamil besar. Ya perutnya gendut, ya perutnya gendut. Lalu si suami itu berkata, aku tidak suka sama orang yang perempuan yang perutnya gendut, gitu ya. Itu guyon, bercanda. Tetapi istrinya sangat kaget, ya sangat kaget. Dan mengatakan, lah bagaimana? Ini kan anakmu. Oh iya, memang itu betul anakku, enggak apa-apa, aku guyon gitu ya. Si suami kemudian memeluk kembali istrinya. Tapi secara tidak langsung, istri itu sudah tergores. Dan akhirnya ketika dia melahirkan, lalu anaknya sudah mulai tumbuh besar, suaminya bilang, ini kasih adik. Enggak. Jangan harap aku akan hamil lagi. Karena aku tahu suamiku tidak suka pada perempuan yang perutnya gendut. Nah, suaminya kaget. Waduh, dulu itu aku guyon loh, aku bercanda. Oh, enggak bisa. Aku sangat terluka. Aku mengandung anak yang kita kasihi bersama, yang kita harapkan lahir sehat bersama, tetapi tiba-tiba kamu menganggap aku ini sebagai perempuan yang sangat jelek. Kamu tidak menghargai bagaimana aku hamil itu tidak mudah, berat, dan sebagainya. Malah dikatakan aku tidak suka. Nah, guyonan ini menyebabkan luka yang sangat dalam. Sampai betul-betul sang istri nggak mau punya anak lagi. Ya, hamil lagi nggak mau. Suaminya sangat menyesali. Guyonan yang dikira guyon, tapi ternyata ya menyebabkan istrinya sakit hati. Ya, ketika dia cerita pada teman perempuannya, lalu mengatakan, wah istrimu aneh, orang aneh. Ya enggak apa-apa lah, suamiku juga suka guyon gitu, ya enggak apa-apa, aku nyatanya punya anak 2 dan enggak masalah. Tidak setiap orang bisa mendengar guyonan dengan tepat. Ada orang-orang yang sangat sensitif. Nah, apakah kita mengerti dan menghargai setiap orang di sekitar kita, terutama yang sensitif, sehingga perkataan yang apakah itu dalam bentuk amarah, dalam bentuk bercanda, dalam bentuk sapaan yang menyakitkan itu sudah menggores luka. Tetapi ketika seseorang menyampaikan perkataan walaupun pujiannya itu mungkin tidak menggebu-gebu, tapi sekedar berkata, wow, bagus sekali, itu membanggakan orang yang mendengarnya, menyenangkan orang yang mendengarnya, dan dia akan sangat berterima kasih, membangun semangatnya untuk melakukannya lagi, karena ternyata yang dikerjakan itu membuat orang lain bahagia, membuat orang lain suka, membuat orang lain senang. Jadi di sini firman Tuhan mau mengatakan, berhati-hatilah dengan perkataan. Kita bisa membicarakan orang lain, ya, menjelek-jelekan orang lain dengan membela diri kita, mengatakan tentang kehidupan seseorang, membandingkannya dengan kita, dan sebetulnya itu kurang tepat. Biarlah kita selalu berkata-kata dengan tepat, dengan bijak, supaya menyajikan apel emas, menyajikan cincin emas, keindahan, kemuliaan, kebanggaan. Andai kata semua orang Kristen berkata-kata dengan tepat, dengan baik, dengan benar, maka dia bisa membela perkaranya di hadapan orang juga dengan dihormati. Ya. Ayat 9 mengatakan, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tapi jangan buka rahasia orang lain. Jadi kalau kita membela diri kita, perkara kita dengan kata-kata yang tepat, tidak menjatuhkan orang lain, tidak menjelekan orang lain, tidak mencaci orang lain, maka itu dikatakan sebagai kebijakan, keberhasilan, kemuliaan. Dan kalau setiap orang Kristen berperilaku seperti itu, lihatlah hadirnya gereja. Gereja yang mulia di dalam Kristus akan dihargai, dihormati, terima keberadaannya oleh masyarakat umum. Sebab ada kemuliaan yang nampak di sana. Ada kata-kata manis yang membangun harapan. Ada pujian-pujian yang membuat seseorang bahagia. Ada sapaan-sapaan yang menjadikan orang itu merasa dihargai. Dan itulah gereja. Itulah teladan Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan kita, supaya gereja hadir dan tetap diterima di tengah keluarga dan masyarakat. Pergunakan kata yang tepat di waktu yang tepat, itu akan menjadi seperti apel emas, seperti cincin emas. Muliakanlah Tuhan
melalui perkataan dan puji-pujian yang kita lakukan. Mari kita memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, tetapi dilandasi dengan hati yang kudus, hati yang suci, karena perkataan kita juga selalu memuliakan nama Tuhan. Selamat berkata-kata dengan baik, dengan benar, supaya menjadikan apel emas yang kita sajikan bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali di dalam kedengkian, iri hati, amarah, kami memakai kata-kata kami dengan pedas, dengan keras, dengan umpatan. Kadang-kadang kami memakai dengan kata-kata yang manis, tetapi lahir dari hati yang penuh dengan dendam dan kemarahan. Dan itu nampak dari raut wajah kami. Sekalipun kami berkata-kata manis, tetapi dasar hati kami ini adalah kemarahan, maka orang di sekitar kami pun tetap bisa melihat. Oleh karena itu, ajarkan pada kami untuk kami selalu berkata-kata dengan tepat di dalam kebijakan, di dalam kasih karunia, di dalam takut akan Tuhan. Supaya hidup kami ini selalu membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah, menyatakan hadirnya Kristus dalam hidup kami. Apel emas, cincin emas yang kami sajikan, menjadikan orang lain bahagia, menjadikan gereja Tuhan diterima di mana kami berada. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.